Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Ibu sangat senang karena bisa memberikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu, materi kita yang kedua ini adalah pertemuan yang kedua. Sebelumnya sudah ada pertemuan pertama, ya, dengan materi kita, yaitu masih tetap judulnya bahasa pasisi, tapi yang bagian A mempatandokan identitas diri. Sebelumnya anak-anak ibu sudah mengetahui, iya kan? Memperkenalkan diri kepada orang lain dalam bahasa pasisi. Dan anak-anak ibu juga sudah mempraktekkan dan sudah mengirim videonya kepada ibu. Nah, kali ini materi kita tentang babaso jongon baso pasisi, terkhusus untuk yaitu bertutur sapa. Ya nak ya, bertutur sapa. Oke. Babaso artinya bertutur sapa, bertegur sapa, berkomunikasi. Yang pastinya dalam bahasa pasisi ala ditentukan bahasa nan dipakai untuk menghimbau atau memanggil sadonyo nan badusana. Artinya nak, bahwasannya setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing. Ya, nah, perlukah kita belajar bahasa daerah kita? Sangat perlu. Biasanya itu disebut dengan bahasa ibu, ya. Nah, selanjutnya contohnya seperti ini. Kalau orang Batak biasanya memanggil tulang. Nah, tulang itu sebutan untuk siapa? Sebutan untuk abang atau adik dari pihak mama, ya. Terus kita panggil bapak udah atau bapak tua. Ya kan? Itu sebutan untuk kalau bapak tua abang dari ayah kita. Kalau bapak udah untuk adik dari ayah kita. Ya, jadi berbeda-beda. Begitu juga dengan bahasa pasisi yang disebulga ini untuk menghimbau sadonyonan badusana yang bersaudara. Yang kedua, indak boleh sasuko hati awak menyabukkan bahasa tapi ala ado bahasa awak masing-masing ka urang nandak dibahasakan tuh. Jadi sudah ada seperti Ibu bilang bahasa Batak ya atau pertuturan orang Batak tidak sama ya sebutan atau panggilan kepada kita yang ada di Sibolga ini. Jadi sudah ada peraturannya atau sudah ada tata caranya. Itulah materi kita supaya kita mengetahuinya. Nah, ini ada contoh babaso urang pasisi. Di sini ada tabel ya. Tabel pertama itu sabutan, strip ada baso, lalu artinya dan keterangan. Di sini Ibu buat hanya 5 ya. Kalau di bukumu di situ banyak ya nak, ada mungkin sampai 20 penyebutan dan arti dan keterangan. Tapi ibu ambil contohnya di sini hanya 5. Nah, mungkin sebagian anak kami tidak memiliki buku. Pertanyaannya, kenapa saya tidak memiliki buku? Karena nak, kebetulan kita kekurangan buku. Jadi, boleh difotokopi dari temannya? Boleh. Bu, saya tidak fotokopi. Tidak apa-apa, ikuti saja video pembelajaran ibu, ya. Nah, nanti ibu akan share di grup WA masing-masing, ya. Bagi yang tidak punya buku, nanti ibu fotokan di situ. Karena ibu kasih contohnya di sini hanya 5, di bukumu di situ kan banyak ya, ada sekitar 20-an. Nanti ibu kasih tahu atau ibu fotokan, ibu share biar kalian bisa melihat, ya. Nah, contohnya di sini yang pertama munyang. Munyang itu artinya kakek buyut. Nah, kakek buyut itu apa? Keterangannya di situ untuk menghimbau angku dari ayah atau dari umak. Munyang. Iya kan? Nah, angku. Angku itu sebutan untuk kakek, ya, atau artinya kakek. Keterangannya untuk menghimbau ayah dari ayah atau
ayah dari Uma. Nah, kalau di Sibolgako disebut angkung untuk kakek ya. Kalau di tempat ibu di daerah Melayu, daerah pesisir juga yang ada di Batubara, penyebutannya tidak angkung tapi ato. Ato itu sama dengan kakek, makanya ibu bilang tadi berbeda. Atau tadi materi penjelasannya sudah ada ditentukan, jadi tidak boleh salah menyebutkan dalam memanggil. Lalu di situ yang ketiga ada uci. Uci itu siapa? Nah, uci itu adalah artinya nenek. Keterangannya menghimbau umak dari Uma, ya, pihak dari mama. Ada iya, sama juga artinya nenek, tetapi itu menghimbau umak dari ayah. Lalu ada Pak Tuo, bapak paling gadang, menghimbau abang dari ayah. Nah, lalu di situ nanti ada juga nomor 5. Pasangannya Pak Tuo, ada Mak Tuo, ada Pak Tangah. Apa itu Pak Tangah? Bapak Nan Panangah yang paling tengah, ya kan? Ada Ibu Nan Panangah dan lain sebagainya. Ada Oncu, ada Mami, ada Tuo, ada Etek, ada Taelo, ada Tauti, ada Uning, ada Teta. Ya kan, nanti Ibu share ya. Di situ ada sebutan arti dan keterangannya. Selanjutnya, nah itulah saketek cara babasa urang pasisi di mana utamakan bahasa ko ya. Bahaso tuh harus hati-hati biar jangan salah babaso, karena koala babaso akan kena berang, seakan-akan tidak diajari ya. Seharusnya kita manggil dia misalnya Pak Uncu, iya kan? Kita panggil Pak Uncu, tapi kita panggil dia Pak Tua. Nah, kan sudah lain. Atau kita panggil dia sebenarnya adalah Teta, ya kan? Kakak Padusi nan di tengah. Tapi kita panggil dia Teti, sudah berbeda. Iya kan? Makanya itu kita perlu belajar cara panggilan yang bersaudara ya, karena biasanya kita sudah ditanamkan nilai-nilai keharmonisan ya. Pasti tanpa kita sadari orang tua kita juga sudah mengajarin kita kalau ada suatu acara, nah itu panggil ini, yang ini panggil itu, ya kan? Nah itu sangat penting sekali supaya kita dapat bertutur sapa dengan baik ya nak ya. Nah, itulah materi kita yang singkat ya, karena materi sini cukup sedikit ya nak ya, tetapi sangat bermakna bagi kita bahwa pentingnya kita mempelajari cara berbahasa pasisi, terutama untuk yang badusana, supaya kita mengerti martutur kepada siapa kita sebutkan setiap panggilan ya. Dia adik tapi kita panggil dia kakak contohnya, iya kan? Nah, itu sudah tidak benar. Selanjutnya nak, nah ada tugas di situ nak, ada 10 ibu buat tugas ya. Bu, nanti ada pertanyaan bu, nggak ada di media pembelajaran ibu yang ibu tuliskan tugasnya. Iya, tidak ada. Tetapi nanti ibu sudah share di grup WA seperti ibu bilang tadi bagi yang tidak mendapatkan buku. Bagi yang punya buku, materi kita mulai dari halaman 3, 4, 5, dan 6. Ya, 4, 3, 4, 5, dan 6 ada di situ. Ya sayang. Nah, sekali lagi juga ibu menghimbaukan setiap materi pasti ada tugasnya nak, supaya jangan terjadi penumpukan tugas sayang. Materi yang pertama itu masih banyak juga yang belum mengumpulkan tugas nak. Kumpulkanlah tugasmu. Lalu nanti masuk yang kedua, tidak kamu kumpulkan lagi. Ketiga, tidak kamu kumpulkan lagi. Nah, jadi kosong nilainya ya nak. Jadi supaya jangan terjadi penumpukan tugas, silahkanlah kamu kerjakan ya sayang. Itulah sekilas pembelajaran kita dengan materi kita babahaso jongon bahaso pasisi untuk menyampaikan panggilan kepada saudara-saudara kita yang seharusnya untuk kita panggilkan. Karena kita adalah putra-putri daerah, kita harus mengetahui sedikit banyaknya cara sebutan, himbauan kepada atau memanggil kita yang bersaudara. Cukup sekian materi ibu. Selamat pagi.